Puting beliung, puting beliung. Siapanya kabur? Puting beliung kan? Ya kan aku bilang. Sayangnya iya tuh sampai kabur loh, sampai ini. Ya kan? Iya tuh, jalanannya tuh Bun. Dibilang puting beliung. Pada Senin siang, tanggal 29 Desember tahun 2025, langit di wilayah Kabupaten Bogor seakan memberi tanda bahwa sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Sejak menjelang tengah hari, awan tebal berwarna kelabu mulai menggumpal dan bergerak perlahan di atas permukiman warga. Udara terasa pengap, panas menyelimuti kawasan Parung hingga Kemang, seolah hujan besar sedang menunggu waktu untuk turun. Sebagian warga masih beraktivitas seperti biasa. Ada yang berjualan di depan rumah, ada pula yang baru pulang dari ladang atau pasar. Tidak sedikit yang mengabaikan tanda-tanda alam tersebut karena hujan deras memang sudah menjadi hal yang lumrah pada musim ini. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa siang itu akan berubah menjadi salah satu hari paling menegangkan bagi warga setempat. Ketika hujan mulai turun, angin justru bertiup semakin kencang. Awalnya hanya terasa sebagai hembusan biasa, namun lama-kelamaan berubah menjadi dorongan kuat yang membuat pepohonan bergoyang liar. Daun-daun beterbangan, debu berputar di jalanan, dan suara angin terdengar seperti siulan panjang yang semakin lama semakin keras. Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman. Mereka menutup pintu dan jendela rumah, mengamankan barang-barang ringan, serta memanggil anak-anak untuk masuk ke dalam rumah. Di langit, awan hitam tampak bergerak cepat, menandakan terbentuknya awan cumulonimbus yang sangat aktif. Tak lama berselang, angin tiba-tiba berputar. Dalam hitungan detik, pusaran angin muncul dan bergerak cepat di antara permukiman. Suaranya menggelegar, menyerupai raungan keras yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa ngeri. Inilah detik-detik terjadinya angin puting beliung, sebuah fenomena alam yang singkat namun sangat merusak. Atap rumah terangkat satu per satu. Genteng beterbangan, seng melengkung lalu terlepas, dan material bangunan berhamburan di udara. Dinding bangunan semi-permanen tidak mampu menahan tekanan angin dan roboh begitu saja. Pohon-pohon besar tumbang, sebagian menimpa rumah dan akses jalan warga. Kepanikan pun tak terhindarkan. Teriakan warga terdengar bersahutan. Anak-anak menangis histeris, sementara orang tua berusaha melindungi keluarga mereka dengan berlindung di sudut rumah atau ruangan yang dianggap paling aman. Ada warga yang berlari keluar rumah mencari tempat terbuka, namun sebagian lainnya memilih bertahan karena hujan turun sangat deras dan angin terasa semakin ganas. Di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, beberapa warga mengaku melihat pusaran angin berwarna abu-abu gelap bergerak cepat dari satu titik ke titik lainnya. Pusaran tersebut melintas di atas rumah-rumah, mengangkat apa saja yang dilewatinya, lalu menghilang secepat kemunculannya. Seorang warga menceritakan bahwa ia sempat melihat atap rumah tetangganya terangkat tinggi sebelum akhirnya jatuh beberapa meter dari bangunan utama. Dalam kondisi panik, ia hanya bisa memeluk anaknya sambil berdoa agar angin segera berhenti. Angin puting beliung ini memang tidak berlangsung lama, hanya beberapa menit. Namun, dalam waktu yang sangat singkat itu, dampak kerusakan yang ditimbulkan begitu besar. Puluhan rumah warga rusak, sebagian kehilangan atap sepenuhnya, sementara rumah lainnya mengalami kerusakan parah pada bagian struktur. Salah satu hal yang paling mengejutkan dan membuat warga trauma adalah terangkatnya puing-puing berukuran besar oleh angin. Benda-benda berat yang selama ini dianggap tidak mungkin berpindah tempat, terlempar sejauh ratusan meter. Puing-puing tersebut jatuh menimpa rumah warga, merusak atap, dan memperparah kondisi bangunan. Warga yang menyaksikan kejadian itu mengaku ketakutan dan tidak pernah membayangkan kekuatan angin bisa sedahsyat ini. Beberapa orang terlihat terduduk lemas setelah kejadian, sementara yang lain masih gemetar karena shock. Setelah angin mereda, hujan masih turun meski dengan intensitas yang lebih ringan. Warga mulai keluar dari tempat berlindung mereka dan melihat kondisi lingkungan sekitar. Pemandangan yang tersaji sungguh memprihatinkan.
Jalanan dipenuhi genteng pecah, potongan kayu, daun, dan berbagai material bangunan. Kabel listrik terlihat menjuntai, dan beberapa akses jalan sempat terputus akibat pohon tumbang. Petugas desa, aparat setempat, serta relawan langsung bergerak cepat. Mereka membantu warga membersihkan puing-puing, mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan, serta mendirikan terpal darurat di rumah-rumah yang atapnya rusak. Pendataan awal menunjukkan puluhan rumah terdampak, dengan tingkat kerusakan bervariasi dari ringan hingga sedang. Meski tidak ada laporan korban jiwa, sejumlah warga mengalami luka ringan akibat tertimpa material bangunan dan terkena pecahan genteng. Sebagian keluarga memilih mengungsi sementara ke rumah kerabat atau tetangga yang rumahnya lebih aman. Anak-anak tampak lebih pendiam, beberapa masih menangis ketika mendengar suara angin meski kejadian sudah berlalu. Di tengah musibah ini, solidaritas warga terasa sangat kuat. Gotong royong menjadi pemandangan yang menghangatkan di tengah kerusakan. Warga saling membantu tanpa diminta, menyediakan makanan, minuman, dan bantuan seadanya bagi mereka yang terdampak paling parah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan bahwa angin puting beliung terjadi akibat pertumbuhan awan cumulonimbus yang sangat intens. Awan ini terbentuk akibat perbedaan suhu dan tekanan udara yang signifikan, sehingga memicu pusaran angin kuat di permukaan. BMKG mengingatkan bahwa fenomena puting beliung sering terjadi pada musim hujan, terutama pada siang hingga sore hari. Ciri-ciri awal yang perlu diwaspadai antara lain udara terasa panas dan pengap, awan gelap menggumpal, serta angin yang tiba-tiba bertiup kencang dari arah yang tidak menentu. Wilayah Bogor, termasuk Parung dan sekitarnya, memang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap cuaca ekstrim. Kondisi geografis dan curah hujan yang tinggi membuat wilayah ini rentan terhadap berbagai bencana hidrometeorologi. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, tidak panik, namun tetap sigap. Warga diminta segera mencari tempat aman saat angin kencang datang, menjauhi pohon besar dan bangunan rapuh, serta selalu mengikuti informasi resmi cuaca. Peristiwa angin puting beliung ini menjadi pelajaran penting bahwa alam bisa berubah sewaktu-waktu. Kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan kebersamaan menjadi kunci utama untuk menghadapi bencana yang datang tanpa peringatan panjang. Kini, warga terdampak perlahan mulai bangkit. Meski trauma masih terasa, mereka berusaha melanjutkan kehidupan dengan harapan kondisi segera membaik. Proses pemulihan terus berjalan, dan bantuan dari berbagai pihak sangat dinantikan. Dari Kabupaten Bogor, kejadian ini menjadi pengingat bahwa kekuatan alam tidak bisa dianggap remeh. Di balik hujan dan angin, selalu ada kemungkinan bencana yang mengintai. Namun, dengan kebersamaan dan kesiapan, masyarakat diharapkan mampu menghadapi setiap ujian yang datang.